Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya seorang bidan di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Sulawesi Selatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evidence base atau ilmu terbaru dari imunisasi yang sudah saya sesuaikan dengan PMK nomor 12 tahun 2017 yang menjadi acuan pembuatan soal SKB tahun 2019 yang rencana akan dilaksanakan pada Juli 2020 jika status darurat COVID telah kondusif atau sudah dianggap aman untuk dilaksanakannya SKB. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui tentang imunisasi yaitu apakah itu imunisasi dan apa bedanya imunisasi dengan vaksin. Nah, imunisasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Sementara vaksin adalah suatu produk yang diberikan kepada seseorang saat dilakukannya imunisasi. Jadi, kata imunisasi dan kata vaksin mempunyai makna yang berbeda, namun dalam pelaksanaannya dua kata tersebut saling berkaitan satu sama lain. Kita masuk pada jenis-jenis imunisasi. Sebenarnya jenis-jenis imunisasi itu ada dua, yaitu imunisasi program dan imunisasi pilihan. Nah, imunisasi program ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi lanjutan. Di sini saya akan fokus membahas tentang imunisasi rutin yang menurut saya 90% akan muncul pada ujian SKB yang akan datang. Imunisasi rutin adalah suatu imunisasi yang diberikan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Terbagi menjadi dua, yaitu imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Mohon maaf, di sini ada sedikit kesalahan pengetikan, yaitu imunisasi program terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Seharusnya di sini kata program diganti dengan rutin. Lanjut kita pada imunisasi dasar. Imunisasi dasar pada bayi itu ada 8. Jadi jika muncul pertanyaan, berapakah jumlah imunisasi dasar pada bayi 0 sampai 12 bulan? Jawabannya adalah ada 8. Yang pertama yaitu hepatitis, kedua poliomielitis, ketiga tuberkulosis, keempat difteri, kelima pertusi, keenam tetanus, ketujuh ada pneumonia dan meningitis, serta kedelapan ada campak. Poin B, imunisasi lanjutan ada 3, yaitu pertama adalah Baduta. Biasa digunakan untuk balita usia di bawah 2 tahun atau di bawah 24 bulan yang diberikan imunisasi lanjutan. Di antaranya yaitu difteri, pertusi, tetanus, pneumonia, dan meningitis serta campak. Yang kedua yaitu bias, bulan imunisasi anak sekolah. Jenis imunisasi yang diberikan pada anak sekolah ada pertusi, tetanus, dan campak. Yang ketiga ada WUS, wanita usia subur. Jenis imunisasi yang biasa diberikan yaitu ada tetanus dan difteri. Kemudian kita lanjut pada jenis-jenis vaksin dan kegunaannya. Ada beberapa jenis vaksin. Yang pertama yaitu HB0, yaitu untuk mencegah penyakit hepatitis B. Ada polio dan IPV. IPV itu sejenis dengan polio, namun pemberiannya diberikan secara suntikan. Ini untuk mencegah penyakit polio. Serta ada BCG, ini untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Ada DPT HB HIV
untuk mencegah difteri, batuk rejang, tetanus, hepatitis B, dan infeksi HIV, serta campak untuk mencegah penyakit campak. Kita masuk pada jadwal imunisasi dasar bayi yang berusia 0 sampai 12 bulan. Yang pertama yaitu ada imunisasi HB0 yang diberikan pada usia 0 sampai 24 jam atau bisa sampai 1 sampai 7 hari. Dan hanya diberikan 1 kali pada saat bayi baru lahir. Kemudian ada BCG dan polio 1, diberikan pada bayi usia 1 bulan. BCG diberikan hanya 1 kali, sementara polio diberikan sampai 4 kali, polio tetes ditambah 1 kali polio suntik atau IPV. Pada bayi usia 2 bulan diberikan DPT, HB, HIB1, polio 2. DPT, HB, HIB1 diberikan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan interval minimal 1 bulan. Pada usia 9 bulan diberikan imunisasi campak. Dengan catatan, pemberian imunisasi dengan jenis imunisasi yang sama, interval diberikannya imunisasi selanjutnya yaitu minimal 1 bulan. Jadi, DPT seperti contohnya DPT HB HIB1 itu jika ingin diberikan DPT HB HIB2 harus menunggu waktu selama 1 bulan. Namun tidak menutup kemungkinan jika memang ada kontraindikasi atau kendala, kita bisa memberikannya pada interval lebih dari 1 bulan. Contohnya DPT HB HIB1 diberikan dengan jarak 2 bulan, itu tidak menjadi masalah selama tidak kurang dari 1 bulan. Begitupun dengan polio. Lanjut pada jadwal imunisasi lanjutan. Yang pertama yaitu poin A, jadwal imunisasi Badusta, bayi di bawah usia 24 bulan. Di mana di sini jenis vaksin yang diberikan ada DPT, HB, HIB dengan rentang atau interval minimal 12 bulan setelah pemberian DPT, HB, HIB3, serta ada campak yang diberikan pada rentang usia atau interval minimal 6 bulan setelah pemberian campak pertama. Dengan catatan vaksin diberikan pada usia di atas 18 bulan. Pada poin B ada bias anak usia sekolah, yaitu pada kelas 1 SD diberikan campak dan DT, atau biasa disebut difteria tetanus, serta kelas 2 ada TD, tetanus difteria, dan kelas 5 ada TD, tetanus difteria kembali. Biasanya ini kan merupakan program pemerintah. Jadi pemberian imunisasi ini biasanya diberikan pada bulan Agustus dan November. Pada poin C ada WUS atau wanita usia subur. Namun sebelum pemberian imunisasi, kita harus screening baik-baik dulu apakah dia sudah masuk T1, T2, T3, T4, atau T5. Namun hal ini harus dibuktikan dengan adanya rekam medis atau buku kohor ibu. Nah, yang termasuk dalam T2 yaitu apabila
seseorang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap, yaitu DPT HB HIB 1 sampai DPT HB HIB 3. Itu sudah dapat dikategorikan dalam T2. T3 itu dihitung apabila seseorang mendapat imunisasi lengkap pada usia di bawah 24 bulan. Kemudian T5 itu dihitung setelah imunisasi lengkap pada usia sekolah dasar, yaitu sudah mendapatkan DT pada kelas 1 SD, TD pada kelas 2 SD, kemudian TD lagi pada kelas 5 SD, itu sudah bisa dikategorikan pada T5, sehingga tidak perlu lagi pemberian TT selanjutnya. Nah, apabila itu tidak bisa dibuktikan dalam buku kohor atau rekam medis, maka kita bisa memberikan TET pada wanita usia subur, yaitu pemberian T1, kemudian T2 4 minggu setelah T1, T3 6 bulan setelah T2, T4 1 tahun setelah T3, dan T5 1 tahun setelah T4. Nah, perlindungan yang bisa diberikan pada pemberian T1 ke T2 yaitu bisa melindungi selama 3 tahun. Kemudian T2 ke T3 selama 5 tahun. Kemudian T3 ke T4 itu selama 10 tahun. Kemudian T4 ke T5 itu bisa melindungi lebih dari 25 tahun. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa belajar dan banyak berdoa, mudah-mudahan kita semua bisa lulus. Dan apabila ada kekurangan atau apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, serta subscribe agar adminnya tambah semangat untuk bikin videonya. Dan silahkan request video-video yang kalian inginkan di bawah kolom komentar ya. Thank you. See you next time. Terima kasih banyak sudah nonton videonya.